Tak berhenti pada suara tangis, arwah Lastri mulai menampakkan diri. Malam-malam, rumah itu semakin pekat, seolah gelapnya lebih dari malam biasanya. Di sudut lorong rumah, para pembantu yang tersisa sering melihat sosok putih berdiri diam. Lastri, tubuhnya terbalut kain panjang yang sudah koyak. Rambutnya panjang menjuntai basah, wajahnya pucat pasi, sorot matanya kosong, tapi menyiratkan luka dan dendam mendalam. Ia hanya menatap, tapi tatapan itu cukup membuat siapapun yang melihatnya kaku. Ia tidak bisa bergerak, hanya bisa merasakan jantung seakan berhenti berdetak. Lastri muncul di cermin-cermin rumah. Kadang ketika Nyi Surti bercermin, wajah Lastri muncul di belakangnya. Menatap pilu membuat Nyi Surti menjerit histeris. Pernah pula Lastri terlihat duduk di kursi ruang tamu, membelakangi siapapun yang masuk. Namun menghilang ketika didekati. Bau anyir tanah basah terus-menerus memenuhi rumah itu, seolah tanah kubur terbawa masuk bersama angin malam. Pak Hardi semakin jatuh sakit. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Ia mulai curiga, tapi tak tahu pasti apa yang terjadi. Sementara Nyi Surti mulai digerogoti rasa takut yang luar biasa. Setiap malam, ia memeluk tubuhnya sendiri, gemetar, berharap teror itu berhenti. Namun, arwah Lastri semakin kuat. Dendamnya belum selesai, dan Lastri seolah bersumpah untuk menuntut balas pada siapapun yang terlibat dalam pengorbanannya. Teror arwah Lastri tidak berhenti pada penampakan dan suara tangis. Malam demi malam, dendamnya semakin nyata, dan kini mulai menuntut nyawa mereka yang terlibat dalam kematiannya. Korban pertama adalah Mbah Harjo. Suatu malam, warga mendengar suara teriakan dari gubuknya di pinggir hutan bambu. Ketika mereka berani mendekat keesokan paginya, tubuh Mbah Harjo ditemukan membusuk meski baru semalam berlalu. Matanya membelalak, lidahnya terjulur panjang, seakan dicekik makhluk tak kasat mata. Di sekeliling tubuhnya, tanah basah menempel, seperti baru digali dari kubur. Warga gemetar ketakutan. Mereka tahu ini bukan kematian biasa. Seorang pembantu tua yang ikut membantu menguburkan jasad Lastri diam-diam ingin pergi dari rumah itu. Ia takut, sering bermimpi didatangi sosok Lastri. Namun, saat hendak kabur dini hari, ia tersambar petir tepat di pekarangan belakang. Tubuhnya hangus, matanya membelalak dengan wajah penuh ngeri. Sejak itu, rumah Pak Hardi benar-benar ditinggalkan semua pembantu. Hanya tersisa Pak Hardi yang makin sakit dan Nyi Surti yang terkurung dalam ketakutan. Tiap malam, Nyi Surti meracau, menangis, menyebut-nyebut nama Lastri, meminta ampun. Tapi arwah itu tak peduli. Dendamnya harus dituntaskan. Rumah Pak Hardi kini dikenal warga sebagai rumah angker. Tak ada lagi yang berani mendekat, apalagi masuk. Pekarangannya dipenuhi rumput liar. Daun-daun kering menumpuk di teras. Jendela-jendela kusam, seperti mata rumah yang muram. Tiap malam, suara tangis perempuan menggema dari dalam. Kadang disertai lolongan angin yang seperti suara rintihan kesakitan. Pak Hardi kian hari kian layu. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya cekung. Ia selalu terbangun tengah malam karena mimpi yang sama. Lastri berdiri di samping tempat tidurnya, menatap dengan mata kosong yang menyiratkan pilu dan amarah. Tangan kurusnya terulur, seolah meminta pertanggungjawaban. Pak Hardi sudah tak lagi mampu membedakan mana mimpi mana nyata. Sementara Nyi Surti tak ubahnya bayang-bayang dirinya yang dulu. Rambutnya kusut, kulitnya pucat, dan matanya cekung penuh ketakutan. Ia tidur di sudut kamar, memeluk lutut, setiap malam mengigau menyebut nama Lastri, meratap dan menjerit. Tak jarang, Nyi Surti merasa ada tangan dingin menyentuh tengkuknya, atau
bisikan lirih di telinganya. "Kembalikan aku." Tapi bagaimana mungkin? Lastri sudah terkubur tanpa nisan, tanpa doa. Dosa mereka kini berubah menjadi kutukan. Rumah yang dulu megah kini hanya menunggu waktu menjadi kuburan hidup bagi siapapun yang bertahan di dalamnya. Setiap malam, Nyi Surti seperti hidup dalam neraka dunia. Tidurnya tak pernah lelap. Jika matanya terpejam, sosok Lastri selalu hadir menatap dari sudut kamar. Kadang duduk di ujung ranjang, rambut panjangnya menutupi sebagian wajah pucatnya. Setiap kali Nyi Surti membuka mata, bayangan Lastri tetap ada, tak hilang. Ia merasa dicekik dalam tidur. Dada sesak, sulit bernapas, seolah tangan arwah Lastri melilit lehernya. Tubuhnya makin kurus, wajahnya semakin cekung, dan kata-katanya tak lagi teratur. Kadang tanpa sadar, ia berjalan mengelilingi rumah pada malam hari. Mulutnya kemat-kamit meminta maaf, memohon pada Lastri agar menghentikan teror ini. Namun, arwah itu tak mau pergi. Dendam Lastri begitu dalam, luka batinnya terlalu perih untuk dimaafkan begitu saja. Lastri ingin keadilan, ingin namanya dipulihkan, ingin jasadnya dihormati sebagaimana mestinya. Pak Hardi hanya bisa menyaksikan penderitaan istrinya dengan hati remuk. Ia pun dilanda rasa bersalah, meski ia tak tahu pasti apa yang terjadi. Namun hatinya sudah curiga. Ada dosa besar yang dilakukan sang istri tua. Tiap malam, ia hanya mampu berdoa dalam hati, berharap Tuhan mengirimkan pertolongan. Tapi, setiap doa yang ia panjatkan terasa tenggelam dalam kepekatan malam dan aroma tanah kubur yang terus menyeruak di rumah itu. Kabar rumah angker itu akhirnya sampai ke telinga Ustadz Karim, seorang ulama karismatik yang dikenal berani dan ikhlas membantu siapapun yang kesusahan. Meski warga enggan mendekati rumah itu, Ustadz Karim datang bersama beberapa santri dan warga yang akhirnya memberanikan diri. Mereka tiba pada sore hari sebelum senja turun, membawa air doa, ayat-ayat suci, dan niat tulus untuk mengusir petaka yang menghantui rumah Pak Hardi. Begitu memasuki pekarangan, Ustadz Karim segera merasakan hawa berat. Angin berhenti berhembus. Udara terasa lebih dingin. Rumah itu seperti mengeluh dalam diam. Dinding-dindingnya retak, catnya terkelupas, dan pekarangannya penuh rumput liar. Mereka berzikir bersama, menenangkan hati sebelum memulai ikhtiar. Ustadz Karim memeriksa sudut-sudut rumah, membaca doa, dan menyapu pandangan ke pekarangan belakang. Di sanalah ia melihat sebuah pohon asem tua, rindang dan menyeramkan. Dahan-dahannya menjuntai seperti tangan raksasa. Tanah di bawah pohon itu tampak berbeda, warnanya lebih gelap, seolah menyimpan rahasia kelam. Dengan mata teduh, Ustadz Karim berkata pelan, "Disinilah jasad yang tak layak dikuburkan itu ditanam." Warga mulai gemetar. Malam itu mereka bersiap menggali, mengungkap aib yang tertutup tanah, demi menghentikan dendam arwah yang tak pernah tenang. Malam itu suasana pekarangan belakang rumah Pak Hardi mencekam. Hanya cahaya lampu petromak dan obor yang bergetar ditiup angin, seolah takut menerangi dosa yang terkubur. Warga menggigil bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang tak bisa diucapkan. Dengan arahan Ustadz Karim, mereka mulai menggali di bawah pohon asem tua itu. Setiap cangkul yang menghantam tanah menimbulkan bau anyir yang menusuk, bercampur aroma tanah basah dan angin yang membawa bisikan ngeri. Tak lama, cangkul mereka menghantam sesuatu. Tanah digali dengan tangan, perlahan-lahan. Lalu, muncullah sisa-sisa kain kapan yang sudah lapuk, bercampur tanah dan akar pohon. Bau busuk menyengat, membuat beberapa warga muntah. Namun, mereka tak berhenti. Mereka mengangkat tulang belulang Lastri dengan hati-hati, penuh rasa pilu. Tak ada yang mampu menahan air mata melihat tulang itu.
bekas seorang perempuan muda yang tak bersalah dikubur tanpa kehormatan. Pak Hardi menangis terseduh, jatuh berlutut di tanah. Dalam hati ia memohon ampun, menyesali dosa yang selama ini tak ia ketahui. Nyi Surti hanya terdiam, tubuhnya gemetar, mulutnya kumat kami tak jelas, seperti orang linglung yang jiwanya telah direnggut rasa bersalah. Malam itu, Ustadz Karim memimpin doa, mengusap jasad Lastri dengan air doa, dan menyiapkan pemakaman ulang. Alam pun seolah ikut bersaksi, angin berhenti, dan malam menjadi hening, seakan menunggu keadilan ditegakkan. Pagi harinya, warga mengiringi pemakaman Lastri ke pemakaman umum. Tak ada musik duka, hanya lantunan doa dan isak tangis lirih yang menyayat hati. Jasad Lastri dimandikan kembali, dikapani dengan kain putih bersih, dimasukkan ke dalam liang kubur dengan layak, seperti seharusnya sejak awal. Ustadz Karim memimpin tahlil, memohon ampunan untuk arwah Lastri dan juga untuk mereka yang terlibat dalam kematiannya. Saat doa bergema, awan mendung yang sedari pagi menggantung mulai menipis. Sinar matahari menerobos celah-celahnya, menyinari pusara Lastri. Seakan alam pun ikut lega. Ustadz Karim tersenyum pelan. Insya Allah, arwahnya kini tenang. Tugas kita menebus dosa telah selesai. Tinggal kita menanggung akibat dari perbuatan kita sendiri, katanya, menatap dalam ke arah Pak Hardi dan Nyi Surti. Malam itu, Lastri hadir dalam mimpi Ustadz Karim dan Pak Hardi. Wajahnya bersih, senyum kecil menghiasi bibirnya. Tanpa kata-kata, hanya tatapan teduh penuh rasa terima kasih. Sosoknya perlahan berjalan menjauh, menembus cahaya terang yang hangat. Sejak itu, rumah Pak Hardi tak lagi dihantui. Tak ada suara tangis, tak ada bayangan menakutkan. Hanya sunyi dan penyesalan yang tinggal, terutama bagi Nyi Surti yang kesehatannya terus merosot. Seolah setiap hari bayangan dosa mengejarnya ke liang kubur. Sejak arwah Lastri disempurnakan dan dikuburkan dengan layak, rumah besar Pak Hardi benar-benar berubah. Tak ada lagi suara tangis di malam hari. Tak ada lagi bayangan perempuan berbaju lusuh atau aroma tanah basah yang menyengat. Rumah itu kini hanyalah rumah tua yang menyimpan luka masa lalu. Namun, damainya rumah itu tak berarti damai pula hati para penghuninya. Pak Hardi dengan wajah yang selalu muram memutuskan menjual semua harta bendanya. Rumah besar, sawah, bahkan toko material yang dulu menjadi sumber kekayaannya dilepas satu persatu. Ia milih menetap di desa kecil, membangun musola sederhana dari sisa hartanya. Setiap hari Pak Hardi menghabiskan waktu dalam doa dan amal, berharap ampunan Allah atas dosa-dosanya. Meski ia tahu apa yang terjadi pada Lastri adalah kelalaiannya juga. Sementara itu, Nyi Surti tak pernah benar-benar sembuh dari penderitaan batinnya. Hari-harinya dihabiskan di pembaringan, tubuhnya kurus kering, matanya kosong memandang langit-langit rumah. Kadang ia berteriak di malam hari, menyebut-nyebut nama Lastri, memohon ampunan yang tak pernah datang. Hingga ajal menjemputnya, wajahnya membeku dalam ekspresi ngeri. Seolah pada detik terakhir hidupnya, Lastri datang menjemput, menatapnya untuk terakhir kali. Warga desa menjadikan kisah ini pelajaran berharga. Rumah bekas Pak Hardi kemudian roboh dimakan usia, digantikan musola yang sederhana namun ramai oleh anak-anak mengaji. Orang-orang percaya roh Lastri kini benar-benar tenang, dan nama Lastri disebut dalam doa-doa mereka sebagai perempuan malang yang menjadi korban nafsu dunia, namun akhirnya mendapat tempat mulia setelah kebenaran ditegakkan.